Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan 7 analisa dan desain berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian tengah semester. Kalian baca soalnya. Pertama-tama itu kita diminta bikin frame dengan titelnya adalah kisi-kisi UTS, name kalian, dan nama belakang. Kemudian terdiri atas 8 label, 5 spinner, dan 1 button. Jika di input seperti ini dan tombol hitungnya diklik, maka kotak pesannya muncul adalah ini, name-nya apa, namanya apa, nilai akhirnya apa, grade-nya apa, keterangannya apa, dengan bobot 40 nilai untuk kemiripan. Makin mirip berarti makin besar. Kemudian project itu disimpan namanya seperti ini. Frame-nya juga diubah sesuai ada name kalian. Titelnya apa? Ya ini. Kemudian nama komponennya bebas. Misalkan boleh aja ini JText file 1, terserah kalian, yang penting ingat aja. Kemudian absennya adalah pemulatan ke bawah. Jadinya pakai mat floor dari jumlah hadir 11 dibagi 16 lalu dikali 100. Nilai akhir itu 10% dari ini bagi ini dikali 100 tadi, ditambah 20% kali ini, 30% kali ini, 40% kali ini. Itu nilai akhirnya. Grade-nya A jika di atas 80, maksudnya 81 ke atas. B jika di 71 sampai dengan 80, 60 sampai dengan 70, 50 sampai dengan 59, dan absen kurang dari 70 atau nilai akhirnya di bawah 50, yaitu 49 ke bawah, diberi nilai E. Kemudian lulus jika dia grade-nya A, B, C, berarti kalau D sama E tidak lulus. Kemudian jumlah kehadiran itu 0 hingga 16. 0 hingga 16, ini 0 sampai 16. Dan jumlah pertemuan adalah 14 hingga 16. Ini 14, 15, 16 doang, minimumnya 14, maksimumnya 16. Kehadiran sama pertemuan sebagian besar mahasiswa itu masuk terus, berarti ini 16, ini 16 pas pertama kali dijalankan. UTS, tugas sama UASnya 0 hingga 100, mulai dari 0, diisi oleh dosennya atau penggunanya nanti. Jika holdingnya sesuai instruksi, maka nilai maksimalnya 60, kita tambah tampilan tadi 40, dikurang errornya. Makin banyak error, makin banyak kesalahannya, misalkan nggak selesai, itu dikurang 15 maksimalnya. Kemudian mohon jangan nyontek, jangan buka source code atau project yang dahulu, jangan pakai handphone, jangan pakai internet, nyolok USB, kecuali seizin saya. Itu aja. Untuk mengerjakannya seperti biasa, kita baca ini, cara mengerjakan soal, kita bikin dulu project barunya. Bikin project baru, file, new project, kita namakan dengan sesuai instruksi. Apa instruksinya? PRJ kisi UTS underscore name. Nah, kayak gitu. Pastikan yang di sini belum ada ya namanya ya. Oke, lokasinya adalah di mana? Di selain C. Saya pilih D. Kemudian name kalian, kemudian ADBO kayak gitu. Kemudian kita hilangin grade-nya, finish. Kemudian buat frame baru, klik kanan, new, JFrame form, FRM, kisi UTS underscore name. Nah, kayak gini, di finish aja. Kemudian baru kita tambahkan label-labelnya, 8 label, tuh 2, 3, 4, 5, 4 nya di sini ya, 4, 5 nya di sini, 6, 7, 8. Lalu kita tambahkan text field
text field, spinnernya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan buttonnya 1. Itu dulu, nanti dulu rapinya. Kemudian setelah itu kita ubah propertinya, labelnya berturut-turut dari name, nama, hadir, segala macam. Name, nama, hadir, dari pertemuan. Kemudian tugas UTS, UAS. Nah, kemudian ubah properti dari text file-nya. Ini misalkan ubah jadi kosong. Kemudian panjangnya 150 misalnya. Nah, itu aja. Kemudian ini juga kosongkan. Kemudian ditarik jadi 200. Nah, ya rapikan yang ini. Oke. Kemudian properti spinnernya diubah dulu, tapi jangan lupa save all dulu ya. Semua spinner diubah. 1, 2, 3, 4, 5. Ubah aja dulu. Model, number, minimum maksimumnya ubah aja dulu gini, karena kita mayoritas itu yang UTS inisialnya. Oke, itu aja dulu. Kemudian baru kita ubah yang J spinner 1, yang ini hadir tadi, ubah inisialnya menjadi 16, yang ininya 0 sampai 16. Nah, gitu. Kemudian yang ini 16 dari 14 sampai 16, karena itu syaratnya itu kuliahan itu harus ada antara 14 hingga 16 pertemuan. Nah, kayak gitu. Yang lainnya kayak gitu aja lah. Ubah jadi SPN hadir, SPN pertemuan, SPN tugas, SPN UTS, SPN UAS. Nah, itu dulu. Kemudian buttonnya diubah aja menjadi hitung, BTN hitung. Itu bebas ya, nggak harus sama dengan di depan. Yang ini biar gampang aja, biar nanti biar nanti nggak susah-susah untuk mengingatnya. Yang mana sih tombol hitungnya, yang mana sih labelnya. Nah, kalau begitu save all lagi. Kemudian setelah itu kita tambahkan codingnya. Yang import dulu sama yang location, yang FRM segala macam biarin aja. Kita source biar cepat. Saya copy paste aja codingnya. Kita import dulu codingnya ini. Apa gunanya ini? Agar kita bisa menggunakan kotak pesan, karena soal instruksinya itu harus ada pesannya. Kemudian location relative to. Nah, setelah itu kembali ke desain, double klik hitung ke sini dan tambahkan codingnya yang ini di tengah-tengahnya. Apa ini ya? Ya nggak lama-lama, saya copy paste aja sampai saya jelasin. Nah, kayak gitu. Kita coba jalankan, bisa nggak? Pilih oke aja. Oke, yang mana errornya kita lihat dulu. Ya, txt name, txt namanya belum diubah kali ya.
ya, belum diubah, ubah dulu. txt name, txt nama, baru kita bisa jalankan lagi sekarang. Nah, kemudian isi aja seperti soal 19, 11, 500, 212. Eza Budi Perkasa, masuknya itu 11, 5 kali bolos seperti Eza Budi Perkasa ini. Kemudian tugasnya 78, UTS-nya 90, kemudian UAS-nya 85. Coba hitung. Nah, nilainya seperti ini. Kalau benar, dia akan tampilnya seperti ini. Dan bukan hanya ini, misalkan nanti saya tes, barangkali kalian curang. Nah, jadinya kayak gini. Jadi dia menyesuaikan ya, bukan 83 terus, bukan statis pada ini terus keluarnya, tetapi menyesuaikan yang di sini. Nah, begitu. Oke, saya jelaskan dulu kodenya. Oke, ini dia tengah-tengah, pasti jalankan dia tengah-tengah formnya kayak gini. Kalau enggak dia ke sini nanti. Kemudian kenapa sih absennya pakai mat floor? Mat floor ini pembulatan ke bawah ya, sesuai permintaan tadi. Pembulatan ke bawah pakai mat floor. Kemudian kenapa sih pakai double value of? Itu biar dia mengkonversi angka dari spinner yang ini, dari angka spinner yang ini, 2 ini, menjadi double pecahan. Kalau kalian integer, kalian biarin, nanti hasilnya misalkan yang tadi itu 12 sama 16, hasilnya itu 7. Bukan gitu. Hasilnya nanti 0,75, dianggapnya 0, jadi salah. Jadi dengan ini pecahan 0,75 mula-mula dikali 175, baru dia pembulatannya ke bawah. Harus pakai double value of kalau pecahan. Kalau ada pembagian itu sebaiknya kayak double value of, biar dia kalau nggak habis dia ada langsung 0,75, bukan 0 doang gitu, to string segala macam. Kemudian yang ini akhirnya adalah metron, pembulatan terdekat. 10% itu sama dengan 0,1, koma itu pakai titik ya, dikali absen yang ini, dikali tugas 0,3 dikali UTS tambah 0,4 kali UAS. Itu akhirnya grade-nya awalnya kasih strip aja, nggak apa-apa. Keterangannya lulus nggak lulus, yang ini ya, yang ini keterangan lulus nggak lulus. Kemudian jika kurang dari 70 atau akhirnya kurang dari sama dengan 49, yang ini di bawah 50 itu kurang dari sama dengan 49, maka dia E. Ini bisa ya, bisa pakai lebih besar sama dengan 81 dan kurang dari sama dengan 100 A, atau bisa juga gini. Kenapa kayak gini? Ini lebih praktis. Misalkan akhirnya 90, dicek dulu ini, oh benar, jadi A. Akhirnya 60, dicek dulu salah, dicek dulu salah, dicek lagi benar, berarti C. Lebih ringkas daripada dan kurang dari sama dengan 80. Pakai gini aja udah cukup kalau mau cepat. Keterangannya A, B, C ini udah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Jika A atau B atau C maka lulus, dan itu tidak lulus. Pesan yang ini, name, nama, nilai akhir, grade, keterangan, itu pakai garis miring N saya kayak gini. Apa itu? Dia memberikan garis baru kayak gini. Name apa, teksnya sesuai yang ini, namanya apa, enter dulu, nilai akhirnya berapa yang tadi kita kali-kali. Kemudian grade-nya apa, A, B, C tadi, keterangannya lulus nggak lulus. Jadi kotak pesannya nanti adalah pakai this di dekat sini nanti. Nah, di tengah-tengahnya pesannya apa, nilai mata kuliahnya apa, nilai mata kuliah ADBO itu judul dari mistake box-nya, kemudian information sesuai permintaan soal. Jadi nanti UTS-nya nggak jauh beda sama inilah, paling posisinya saya balik-balik. Studi kasusnya mungkin ke mahasiswa, tapi kantor, sekolah, atau di mana, parameternya juga beda-beda. Bukan hadir gini juga,
Tapi bisa jadi nilai ujian nasional, berapa kali dia masuk, gajinya sebulan berapa, dan sebagainya. Intinya nggak jauh berbeda dari sini. Dan bisa jadi lebih mudah atau lebih susah. Dan kelas malam sama kelas pagi berbeda soalnya. Begitu juga sama yang sesi 1 sama sesi 2. Begitu aja ya, terima kasih. Jika kurang jelas bisa ditanyakan ke saya.